Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pesan terakhir Presiden Soekarno. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Soekarno merupakan tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Begitu pentingnya kedua tokoh bangsa ini. Namun kisah Soekarno-Hatta di penghujung hayatnya tidak seindah jasa-jasanya untuk kemerdekaan Indonesia. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto menjadi saksi bisu detik-detik terakhir kehidupan sang proklamator. Sang proklamator yang biasa dipanggil Bung Karno wafat tanpa penghargaan dan penghormatan dari bangsanya. Bertahun-tahun sebelum itu, saat Jenderal Soeharto menahannya di Wisma Yaso, Soekarno diasingkan dari rakyat yang dicintainya. Bahkan keluarganya pun dipersulit untuk menjenguknya. Soekarno kemudian wafat di ruangan perawatan RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 21 Juni tahun 1970 pukul 7:17 waktu Indonesia bagian Barat. Ia mengidap komplikasi ginjal, gagal jantung, sesak napas, dan rematik. Sebelumnya Bung Karno dikucilkan dan dilarang menginjakkan kaki di Jakarta. Soekarno tinggal di Istana Bogor, kemudian pindah ke Istana Batu Tulis. Dalam buku lain yang berjudul Insinyur Soekarno karya Wahyudi Jaya, dituliskan bahwa sakit yang diderita Soekarno sejak Agustus 1965 semakin parah. Soekarno kemudian memohon kepada Soeharto agar diizinkan kembali ke Jakarta melalui putrinya Rahmawati. Setelah mendapatkan izin dari Soeharto, Bung Karno akhirnya pindah ke Wisma Yaso atau sekarang Museum Satria Mandala dengan status tahanan. Pengamanan terhadap sang proklamator diperketat, alat sadap dipasang di setiap sudut rumah dan tidak ada seorang pun yang boleh menjenguknya. Kemudian Guntur Soekarno Putra harus memikul tanggung jawab yang besar ketika bapaknya Presiden Soekarno meninggal dunia. Guntur Soekarno Putra tidak saja harus menjadi pengganti peran ayah bagi adik-adiknya, tetapi juga siap menjalankan peran sebagai anak Bung Karno tertua. Selama menjadi putra Bung Karno, banyak pesan yang telah dibenamkan Bung Karno di otak dan di hati Guntur. Pada buku yang ditulis oleh Guntur, yaitu Bung Karno, Bapakku, Kawanku, Guruku, diceritakan pesan terakhir tentang Bung Karno. Setelah itu tidak ada pesan lagi hingga ayahnya meninggal dunia pada 21 Juni 1970. Berikut pesan terakhir Bung Karno kepada Guntur. Engkau adalah anak sulung Putra Fajar, sebab bapakmu dilahirkan pada waktu fajar menyingsing. Fajar 6 Juni yang sedang mereka di ujung timur. Dan engkau yang lahir di tahun keberanian juga menjelang fajar, tanggal 3 November, pada saat itu di mana hegemoni kekuasaan Jepang semakin suram sinarnya. Nak, seperti halnya bapakmu, engkau pun pantas menyambut terbitnya matahari. Jadilah manusia yang pantas menyambut terbitnya matahari. Ingat, yang pantas menyambut terbitnya matahari itu hanya manusia-manusia yang bermanfaat, manusia-manusia abadi Tuhan. Maka karena itu jangan cengeng. Buktikan kepada setiap orang yang menatapmu bahwa engkau memang pantas menjadi anak sulung Bung Karno. Ekspresi atau sikap Guntur pasca meninggalnya Bung Karno adalah sikap terbaik, termasuk jika ia memilih untuk tidak terjun ke gelanggang politik. Akan tetapi dengan sikapnya itulah kemudian ia dan adik-adiknya relatif bisa bertahan hidup di rezim Soeharto, sebuah rezim yang telah menggulingkan bapaknya tidak hanya dilengsarkan dari jabatannya, tetapi juga dikucilkan di Wisma Yaso tanpa bacaan,
tanpa teman, tanpa keluarga dan semuanya. Soekarno sekarat pada 16 Juni 1970. Ia kemudian dilarikan dari Wisma Yaso dan ditempatkan dalam sepetak kamar dengan penjagaan berlapis di lorong rumah sakit. Kondisi Bung Karno semakin buruk. Setiap harinya kesadarannya pun kian menurun hingga pada Sabtu 20 Juni 1970 pukul 20:30 waktu Indonesia bagian Barat, Bung Karno mengalami koma. Keesokan harinya, Dr. Mahar Marjono kemudian menghubungi anak-anak sang putra Fajar dan menyuruhnya datang. Tampak Guntur, Megawati, Sukmawati, Guru, dan Rahmawati hadir di rumah sakit pada Minggu 21 Juni 1970 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, Dr. Mahar membuka pintu kamar sang proklamator. Anak-anak Soekarno langsung menyerbu masuk ke ruangan perawatan dan memberondong Dr. Mahar dengan pertanyaan-pertanyaan. Namun Dr. Mahar tidak menjawabnya. Ia hanya menggelengkan kepala. Pukul 7:08 waktu Indonesia bagian Barat, petugas mulai mencabut selang makanan dan alat bantu pernapasan dari tubuh Soekarno. Anak-anak Soekarno kemudian mengucapkan takbir. Melihat kondisi sang ayah, Megawati membisikkan kalimat syahadat ke telinga ayahnya. Sebelum kalimat itu selesai, Soekarno mengucapkan nama sang pencipta. Allah, 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 bisik Soekarno pelan seiring hembus nafas terakhirnya. Kemudian terdengar suara tangisan pecah dari ruangan kamar Soekarno pada pukul 7:17 waktu Indonesia bagian Barat. Sang proklamator, Insinyur Soekarno, telah menghadap sang pencipta dan berakhirlah tugas sebagai penyambung lidah rakyat. Sebelum Soekarno wafat, Soekarno sempat dijenguk oleh Muhammad Hatta, sahabatnya. Melihat sahabatnya di rumah sakit, Hatta tampak penuh dengan kepedihan. Soekarno tidak kuasa menahan air mata ketika melihat sahabatnya datang. Kemudian ia membalas sapaan-sapaan sahabatnya dengan bahasa Belanda yang artinya senang bertemu denganmu. Keduanya kemudian saling berjabat tangan dengan erat dan sangat lama. Sambil bergandengan, Soekarno dan Hatta mengenang masa-masa keduanya saat menghadapi kolonialisme Belanda dan Jepang, hingga kemudian mendapatkan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.